Jumpa lagi dengan saya di Klavos Sukacita. Saya akan memberkati saudara lewat firman Tuhan. Namun sebelumnya mari kita berdoa. Bapa, terima kasih Engkau boleh memberkati kami lewat kebenaran firman-Mu di saat ini. Engkau terus dan senantiasa memberkati kami. Oleh karena itu kami rindu saat kami akan mendengarkan firman-Mu, diberkatilah setiap kami. Roh Kudus menolong kami, memampukan kami menangkap apa yang hendak Tuhan sampaikan bagi setiap kami. Amin. Bagian firman Tuhan kitab Imamat 25 ayatnya yang ke-8 dan ayatnya yang ke-9. Demikian bunyi firman Tuhan. Selanjutnya engkau harus menghitung 7 tahun sabat, yakni 7 kali 7 tahun, sehingga masa 7 tahun sabat itu sama dengan 49 tahun. Lalu engkau harus memperdengarkan bunyi sangkakala di mana-mana, dan bulan yang ke-7 pada tanggal 10 bulan itu, pada masa raya pendamaian, kamu harus memperdengarkan bunyi sangkakala itu di mana-mana di seluruh negerimu. Demikian jauh bacaan firman Tuhan. Pencinta Klavos yang diberkati oleh Tuhan, masa pembebasan adalah masa di mana umat tidak lagi mengalami masa-masa yang mengintimidasi seluruh kehidupan mereka. Ada pembebasan yang terjadi. Itulah yang disebut dengan tahun Yobel. Tuhan menyuruh umat Tuhan untuk di usia 50 tahun mereka harus memperdengarkan bunyi sangkakala sebagai tanda bahwa itu adalah waktu pembebasan. Kenapa Tuhan menyuruh mereka membunyi tanda? Supaya dari tanda itu menunjukkan bahwa ada pembebasan yang diinginkan Tuhan, yang dilakukan oleh umat Tuhan. Nah, ini berarti bagi hidup saudara dan saya, kita mau diajarkan bahwa di dalam kehidupan kita selaku orang-orang yang sudah diberkati Tuhan melalui kehidupan Yesus Kristus, kita sudah menerima pembebasan. Pastikan kita hidup menjadi orang-orang yang tidak terbelenggu oleh apapun juga. Kita menjadi orang-orang yang tidak diintimidasi oleh keadaan dan situasi, karena kita sudah mengalami pembebasan melalui kehidupan Yesus Kristus. Kita tidak lagi di bawah hukum dosa dan maut. Dosa, maut tidak lagi menghukum hidup saudara dan saya. Kita ada di masa pembebasan. Nah, masa pembebasan inilah yang disebut tahun Yobel, yang diminta Tuhan umat Israel harus melakukan itu di dalam kehidupan mereka sebagai tanda kalau mereka mengalami pembebasan yang dari Tuhan. Nah, gambarannya di zaman perjanjian baru seperti tadi saya katakan, kita sudah mengalami pembebasan dari Yesus Kristus atau melalui kehidupan Yesus Kristus. Saya mengajak saudara, kita mendengarkan firman, pastikan kita hidup di dalam perkataan firman dan melakukannya. Itu tanda saudara dan saya tidak lagi dibelenggu oleh apapun juga, sehingga membuat kita sulit untuk hidup dalam perkataan firman Tuhan. Pastikan setiap kita mampu hidup dalam perkataan firman Tuhan, sehingga firman Tuhan itu akan memerdekakan hidup kita. Firman Tuhan akan membawa kehidupan saudara dan saya mengalami kemerdekaan itu di dalam hidup kita, sehingga kita akan mampu hidup menjalani hari-hari hidup kita dengan mengalami kemenangan-kemenangan yang telah Tuhan berikan bagi setiap kita. Jangan izinkan hidup saudara mau diintimidasi atau mau ditekan oleh situasi dan keadaan sehingga engkau merasa bahwa tidak ada pembebasan di dalam kehidupanmu. Saya katakan, kalau Tuhan sudah menyuruh bangsa Israel untuk mereka mengalami pembebasan, itu berarti gambarannya saudara dan saya yang sudah percaya kepada Yesus Kristus, kita sudah menerima roh yang baru, itu roh kemenangan, bukan lagi kehidupan yang kalah tapi kehidupan yang berkemenangan. Mari kita hidup dengan kehidupan baru yang telah kita miliki sebagai tanda pembebasan telah kita alami dalam hidup kita. Dosa dan maut tidak lagi menghukum kita. Kita tidak lagi hidup di bawah hukum dosa dan maut, tapi kita ada di bawah hukum roh kehidupan. Biarlah Tuhan Yesus menolong kita, memampukan setiap kita yang sudah menerima kehidupan Kristus di dalam hidup kita. Kita hidup sebagai orang-orang yang merdeka karena Yesus datang membawa pembebasan itu dalam kehidupan setiap kita. Saya percaya ketika saudara dan saya hidup dalam masa pembebasan yang diberikan bagi kita, maka kita akan mampu untuk bersyukur kepada Tuhan. Tuhan Yesus menolong, memberkati, dan menyertai kehidupan saudara dan saya. Kita hidup sebagai orang-orang yang mengalami kemerdekaan, yang mengalami pembebasan di dalam hidup kita. Tuhan memberkati kita selalu. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa. Kami percaya melalui kehidupan Yesus Kristus kami telah memperoleh pembebasan itu. Beri kami hidup
yang terus mengerti firman-Mu dan menjalani hari-hari hidup kami, mengalami pembebasan yang daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami. Dalam nama Yesus kami mohon Roh Kudus menuntun dan menolong kami. Amin. Shalom, Tuhan berkati kita semua.